Universitas Republik Indonesia atau URI. Ini nggak salah denger ya, baru-baru ini pemerintah buat gebrakan baru lagi lewat lembaga baru untuk mendirikan kampus baru di tengah permasalahan dunia pendidikan yang masih belum sepenuhnya selesai. Kenapa harus ngebentuk universitas baru sementara udah ada ribuan kampus yang udah berdiri? Apakah ini strategi buat masa depan pendidikan tinggi atau malah jadi potensi masalah baru? Dan yang lebih penting, apa dampaknya buat dosen dan ekosistem akademik sekarang? Menarik banget, yuk kita bahas bareng-bareng. Latar belakang urgensi pemerintah dirikan Universitas Republik Indonesia. Kita mulai dari awal dulu ya rekan dosen. Pas wacana pembentukan UIRI ini muncul, pertanyaan pertama yang muncul bukan soal bentuknya, tapi alasannya. Setuju nggak? Karena dalam konteks Indonesia, yang kita tahu aja secara gamblang soal jumlah perguruan tinggi nggak lagi jadi masalah utama. Jumlah perguruan tinggi di Indonesia aja tercatat lebih dari 4.500 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang jadi tantangan justru di kualitas, pemerataan, dan relevansinya. Ditambah lagi, di titik mana pemerintah melihat kebutuhan buat ngehadirin institusi baru. Yuk kita coba bedah satu persatu. Genesa dan latar belakang pembentukan URI. Kalau ditelaah lebih dalam nih, adanya URI kemungkinan nggak berdiri sebagai kampus biasa. Loh, kenapa bisa gitu? Ini cenderung diposisiin sebagai strategic institution, di mana jadi entitas yang dirancang buat ngejawab kebutuhan negara yang nggak sepenuhnya bisa diakomodasi sama kampus konvensional. Narasi yang mungkin dibangun pemerintah itu ngecakup integrasi riset nasional di bidang strategis, kayak AI, pertahanan, energi, juga geopolitik. Juga penciptaan flagship university yang langsung didesain kompetitif secara global. Dan wadah akselerasi inovasi yang lebih fleksibel dari birokrasi kampus pada umumnya. Tapi disinilah kritik-kritik itu mulai muncul nih, karena tujuannya itu memperkuat riset dan inovasi nasional. Pertanyaannya, kenapa nggak perkuat kampus yang udah ada? Banyak loh institusi yang udah punya ekosistem akademik yang matang, jejaring internasional, dan infrastruktur riset yang terus-menerus berkembang. Sehingga adanya URI ini bisa dipersepsikan sebagai upaya akselerasi yang melompati sistem lama atau justru bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi existing. Dan dua persepsi ini ngebawa implikasi yang sangat amat berbeda. Uji urgensi, jawaban tantangan zaman, atau duplikasi peran. Kalau dianalisis dari segi kebijakan publik nih, setiap institusi baru harus ngejawab satu pertanyaan fundamental. Apakah ini ngisi kekosongan atau cuma menggandakan fungsi yang udah ada? Kalau URI benar-benar dirancang buat fokus ke kedaulatan teknologi, riset strategis negara, dan isu geopolitik global, maka keberadaannya ya bisa dianggap relevan. Tapi kalau program dan mandatnya nggak jauh berbeda sama perguruan tinggi yang udah ada, maka risiko yang muncul justru nanti bakal overlapping program risetnya, terus duplikasi anggaran negara, dan juga fragmentasi kebijakan pendidikan yang tinggi. Dalam jangka panjang, ini bukan soal efisiensi ya, tapi juga soal arah pembangunan akademik nasional, karena ngebangun institusi baru itu jauh lebih kompleks dibanding perbaiki yang udah ada. Masa depan ekosistem akademik dan nasib dosen dengan adanya URI. Oke rekan dosen, kalau URI ini benar-benar terrealisasi nih, maka dampaknya nggak cuma berhenti di level institusi aja. Ini justru bisa merembet ke seluruh ekosistem pendidikan tinggi mulai dari kampus, mahasiswa, sampai ke rekan dosen sendiri. Dan disinilah implikasi strategi jauh lebih kompleks. Yuk kita cek sama-sama. Pergeseran disparitas dan kompetisi antar kampus. Kehadiran URI atau Universitas Republik Indonesia sendiri berpotensi ciptain pusat gravitasi baru dalam dunia akademik Indonesia. Apalagi kalau didukung sama pendanaan riset besar dari negara. Regulasi yang lebih fleksibel sampai akses prioritas ke kolaborasi internasional. Dalam kondisi kayak gini, kompetisi nggak lagi berlangsung setara dong. PTS yang selama ini berjuang dengan keterbatasan sumber daya bisa makin terpinggirkan. Sementara PTN yang dituntut mandiri justru harus bersaing dengan institusi yang disokong penuh sama negara. Implikasi yang mungkin muncul itu jadi perebutan mahasiswa unggulan semakin ketat. Distribusi hibah riset jadi nggak merata dan kerjasama internasional terkonsentrasi di institusi tertentu. Ketika satu institusi dikasih keunggulan struktural aja, ya keseimbangan ekosistem pasti bakal berubah. Nah, apakah perubahan ini bakal ningkatin kualitas secara kolektif atau justru malah memperbesar kesenjangan? Dampak langsung bagi dunia kedosenan. Buat rekan dosen, kehadiran URI bisa jadi peluang sekaligus ancaman. Cuman di satu sisi, ini ngebuka ruang baru buat peluang rekrutmen dengan standar lebih tinggi, akses ke fasilitas riset yang lebih baik, serta kemungkinan insentif yang lebih kompetitif. Tapi di sisi lain, ini juga bisa memicu fenomena talent war, di mana rekan dosen terbaik berpotensi ditarik ke URI dan ninggalin kampus asal yang mungkin nggak mampu bersaing secara finansial maupun fasilitas. Nah, dampaknya bisa banget
kerasa pada kesenjangan kualitas SDM antar kampus, persaingan jabatan fungsional yang semakin ketat, dan distribusi dosen berkualitas yang jelas nggak merata. Selain itu, muncul juga nih pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah standar rekrutmen URI ini bakal beda? Apakah akan ada redistribusi dosen dari PTN? Atau nyiapin kelas baru dalam profesi dosen? Kalau nggak diatur dengan hati-hati, kebijakan ini bisa aja nyiptain sertifikasi baru dalam dunia akademik Indonesia loh. Pembentukan Universitas Republik Indonesia nggak cuma soal nambah satu kampus baru aja rekan dosen. Tapi ini jadi keputusan yang besar banget dan yang bakal ngebentuk arah pendidikan tinggi Indonesia ke depannya. Apakah URI bakal jadi monitor penggerak inovasi nasional atau justru simbol dari ketimbangan baru dalam dunia akademik? Coba share pendapat rekan dosen di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.